bukan? Hari ini materi yang akan Bu Eni terangkan adalah perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan ini kita bagi dua, yaitu satu perkembangbiakan secara vegetatif atau tak kawin, dan dua perkembangbiakan generatif atau secara kawin. Nah, kita bahas satu persatu ya anak-anak. Perkembangbiakan vegetatif dulu. Kita bahas perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif itu ada yang secara alami, ada yang secara buatan. Nah, yang secara alami antara lain adalah secara rizoma. Contohnya jahe, kunyit, dan sebagainya. Stolon, batang yang menjalar. Stroberi, umbi lapis, bawang merah, bawang putih, umbi batang, kentang, dan yang terakhir tunas adventis. Saya beri contoh, jahe, kunyit, dan sebagainya, stroberi, bawang merah, bawang putih, kentang, cocor bebek. Itu yang secara vegetatif alami. Ada yang secara vegetatif buatan, yaitu dengan cara stek, dengan cara mencangkok, dengan cara menempel, menyambung, dan terakhir merunduk. Itu adalah cara-cara perkembangbiakan secara vegetatif, tak kawinnya tumbuhan. Ada yang secara alami, ada yang secara buatan. Sekarang kita akan bahas yang lebih penting lagi, secara generatif. Secara generatif ini tumbuhannya perlu ada bunga, perlu bunga. Nah, gambarnya bunga, Bu Eni gambar dulu. Ini ada kelopak, kelopaknya bunga. Kalau bunga itu masih kuncup, dia dilindungi oleh kelopak. Terus ada mahkota. Mahkota itu akan mekar dan berwarna-warni untuk menarik perhatiannya serangga. Dan ada putih dan ada benang sari. Ada benang sari, ini benang sari, alat kelamin jantan, dan ada putih, alat kelamin betina. Nah, kita gambar dulu benang sari ya anak. Benang sari itu di dalamnya ada serbuk sari. Ada kotak-kotaknya, kotak sarinya. Di dalamnya kotak sari ini ada serbuk sari. Itu gambarnya benang sari. Nah, benang sari ini kalau pecah, dia akan jatuh terlempar di atas kepala putih. Nah, ini yang disebut dengan istilah polinasi, polinasia atau penyerbukan. Jadi benang sari yang pecah itu akan jatuh di atasnya kepala putih, namanya serbuk sari.
Serbuk sari ini kalau sudah jatuh di atasnya kepala putih, dia akan tumbuh menjadi yang namanya bulu serbuk sari. Jadi benang sari ini, serbuk sari ini akan tumbuh menjadi bulu serbuk sari. Di dalamnya bulu serbuk sari itu ada 3 inti sel. Inti yang depan sendiri namanya inti vegetatif. Yang 2 itu namanya inti generatif. 1 dan belakangnya inti generatif 2. Inti generatif 1 itu akan mengantarkan 2 inti di belakangnya menuju ke lembaga. Jadi dia akan mengantarkan. Kalau sudah sampai, dia akan mati, hilang. Tinggal inti generatif 1 dan inti generatif 2. Tinggal inti generatif 1 dan inti generatif 2. Nah, sedangkan yang ada di dalam putih mula-mula kan 1 sel. 1 sel ini akan membelah sampai akhirnya jadilah 8 sel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang tengah-tengah ini, yang dekat lubang ini, namanya adalah sel telur. Sedangkan pendampingnya 2 sel ini namanya sel sinergit. Sedangkan tengah-tengah ini namanya inti kandung lembaga sekunder. Sedangkan yang paling akhir adalah sel antipoda. Nah, kalau sudah jadi begini dan serbuk sari atau yang ada di dalam benang sari tadi kan masuk ke sini. Jadi bulu serbuk sari tadi dengan 3 inti. Ya, ini inti vegetatif, inti generatif 1, inti generatif 2. Ini akan berjalan sampai ke bawah. Ini sudah berubah ya anak-anak. Sudah berubah jadi sel telur, sinergit, inti kandung lembaga sekunder dan nah, kalau sudah maka inti vegetatif akan mengantarkan sampai ke lubang mikrofil. Kalau sudah, dia akan mati. Tinggal inti generatif 1 dan inti generatif 2. Jadi ini mati ya. Tinggal inti generatif 1 dan inti generatif 2. Inti generatif 1 terus inti generatif 1 akan membuahi sel telur. Jadilah sigot, embrio, dan jadilah lembaga. Sedangkan inti generatif 2 akan membuahi yang tengah-tengah ini, inti kandung lembaga sekunder. Jadilah yang namanya cadangan makanan atau disebut endosperm. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini kita akan lihat buah mangga misalkan. Buah mangga. Ini buahnya yang kita makan ya anak-anak karena rasanya enak. Tinggal bijinya. Apa saja yang ada di dalam biji? Ya ini, 2 ini. Lembaga itu salah satu ujungnya. Mangga itu kalau kita belah, bijinya mangga kalau kita belah itu ada seperti ini. Ini namanya lembaga. Yang nanti kalau kita biarkan dia akan tumbuh jadi individu baru. Dan dia dapat makan dari mana? Dari ini. Ini jadi lembaga.
Ini endospermnya. Jadi lembaga ini akan tumbuh menjadi individu baru, dia dapat makanan dari endosperm. Nah, sampai akhirnya jadilah dia individu baru yang akan kita nikmati hasilnya. Jadi begitulah anak-anak hasil perkembangbiakan generatif pada tumbuhan tingkat tinggi, pada tumbuhan Angiospermae. Jadi prosesnya begitu rumitnya, tapi hasilnya akan membuat kita senang. Kita nikmati buah mangga, enak rasanya kan? Nah, bijinya kita buang. Bijinya kita buang itu tidak begitu saja. Biji itu akan tumbuh karena di dalamnya mengandung lembaga dan cadangan makanan untuk pertumbuhannya lembaga. Jadi kalau makan buah mangga, jangan biarkan biji itu kalian buang di tempat sampah, buang di tempat yang subur, misalkan tanah yang subur. Dia akan tumbuh menjadi mangga, tumbuhan mangga yang baru. Dan akan kita nikmati hasilnya kalau sudah berbuah mangga. Demikian dengan buah-buah yang lainnya, juga prosesnya seperti ini. Jadi rumit memang, tapi kita belajarnya mudah kan anak-anak. Jadi kita pelajari dengan cara seperti ini. Jadi itulah yang sementara ini Bu Eni bisa terangkan hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan hari ini bermanfaat bagi kalian dan berguna bagi kalian semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.